Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, selamat pagi. Dan tak lupa saya mengatakan, percayalah kepada Yesus supaya engkau dan isi keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya 5 menit akan menjadi kekuatan bagi rohani kita. Dan terpujilah Tuhan. Saya akan mengambil firman Allah dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku maniskan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Tema kita rencana Allah yang sempurna. Rencana yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi manusia baru, ya. Manusia baru dengan pikiran baru, ya. Haleluya. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Kalau dalam hidup kita tidak menjadi manusia baru dan pikiran baru, sulit bagi kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah, untuk hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kita akan hidup menurut kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita, dan keinginan-keinginan setan lainnya. Tetapi kalau kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna ini, saya yakin dan percaya proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menjadi baru, ya, yang ada dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dan memiliki pikiran Kristus, itu kita akan dapat terima dengan kesungguhan hati, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kata firman Allah, manusia yang memuliakan Tuhan. Jadi supaya manusia yang masuk dalam rencana Allah yang sempurna itu menjadi manusia yang memuliakan Allah, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Karena baik makan, baik minum, baik bekerja, baik apa saja, ya, apa saja lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia juga berkata dalam Filipi 4, My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God the Father be glory forever and ever. Jadi bahwa Allah itu mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dengan tujuan apa? Supaya Bapa dimuliakan, bukan supaya kita dimuliakan, bukan supaya kita diangkat, harkat dan martabat kita tinggi-tinggi supaya menjadi kesombongan bagi kita, bukan. Tapi semuanya itu ketika Allah melakukan sesuatu yang baik bagi kita, kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, Allah akan menjawab doa-doa kita. Apapun yang kita butuhkan, kata firman Allah, akan dijawab, akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi dengan tujuan bahwa semuanya bagi kemuliaan Allah, jangan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kesuksesan diri sendiri. Kalau itu kita miliki, itu berbahaya namanya. Jadi dalam hidup ini, mari selalulah hidup untuk memuliakan Allah. Dari mulai pagi, bangun pagi-pagi, siang hari, mengucap syukur, berterima kasih, mengerjakan apapun dalam terang firman Allah. Jangan mengerjakan secara tersembunyi-sembunyi, kepada istri nggak jujur, kepada suami nggak jujur, kepada anak-anak nggak jujur, kepada orang lain nggak jujur. Itu nggak memuliakan Allah itu. Kalau kita korupsi, kalau kita melakukan ketidakadilan sebagai aparat, sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai aparat yang memaksakan kehendak, itu kita tidak memuliakan Allah. Sebagai orang percaya, hidup kita dipakai untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, kata firman Allah, manusia yang taat dan menyenangkan Tuhan, baik sekarang maupun selama-lamanya. Jadi Tuhan, kita masuk dalam rencana Allah yang sempurna itu, supaya kita hidup sebagai manusia yang taat dan menyenangkan hati Allah sepanjang umur hidup kita. Allah hanya
mau memberikan apa yang terbaik bagi kita. Bayangkan dia berikan Yesus supaya kita terselamatkan, supaya kita tidak berdosa, dan dia berikan Roh Kudus-Nya menuntun kita supaya kita berjalan dalam kebenaran dengan bantuan daripada Roh Kudus. Dia berikan firman-Nya supaya apa? Jadi kita mengalami keteguhan, mengalami harapan dari firman Allah itu. Ketika kita percaya pada firman yang dikatakan oleh Tuhan, dia akan menggenapi firman Allah. Jadi rencana Allah yang sempurna itu bukanlah angan-angan dari manusia, tetapi itu memang rencana Allah. Tapi hiduplah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, manusia baru dengan pikiran baru, manusia yang memuliakan Tuhan, manusia yang taat dan menyenangkan hati Allah seumur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu biar kami lakukan dalam hidup kami. Kami menangkap rencana-Mu yang sempurna dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, 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 mantap. Amin.